Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Reza dan Ibu Wulan, perkenankan saya pertama-tama berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bu Nurul sudah siap ya? Kita mulai ya. Insya Allah Pak, siap. Bu Nurul, eh, dalam hal terkait dengan apa namanya modul ajar, ya modul belajar perangkat pengembangan perangkat pembelajaran. Sejauh mana pemahaman jenengan dalam hal penguasaan teori, tentunya teori belajar ya, Ya. dalam merancang modul ajar ini yang kemudian disesuaikan dengan prinsip Merdeka Belajar. Ya, modul ajar yang saya gunakan itu terkait prinsip Kurmer intrakurikuler ya Pak. Itu kegiatan belajar yang dilaksanakan sesuai dengan jam yang sudah terjadwal dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, prinsip Kurmer itu yang kokurikuler, kegiatan pembelajaran peserta didik yang dilaksanakan untuk penguatan pendalaman atau pengayaan mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di kelas. Selanjutnya, ekstrakurikuler, kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran yang diadakan di satuan sekolah itu Pak, maupun di luar sekolah. Oke, dalam hal terkait dengan pengembangan pembelajaran, ya di sana itu ada TP atau pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang seperti apa, Bu? Yang dengan pakai atau yang Iya. Iya Pak, karena saya yang membuatnya di fase B dan kelas 3, tujuan yang tema yang saya angkat adalah tata cara sholat bagi orang sakit. Nanti tujuannya diharapkan peserta didik setelah mempelajari materi tersebut dapat mempraktikkan tata cara sholat bagi orang sakit dan menghayati hikmah yang ada di dalamnya, sehingga mereka bisa membiasakan perilakunya dalam ibadah sebagai implementasi dari pemahaman terhadap ketentuan sholat dalam segala keadaan, baik sehat maupun sakit. Kalau untuk alur tujuan pembelajarannya sendiri, Bu, seperti apa? Alurnya yang pertama, saya mengkondisikan kelas seperti mengucapkan salam, kemudian berdoa dan menanyakan kabar kehadiran anak-anak. Terus memotivasi mereka, menanya bagaimana, apakah dia tadi sudah sholat atau belum. Setelah itu kalau dia sudah jawab, kita motivasi dengan kata, kamu anak yang hebat, kamu anak yang cerdas, kamu anak yang solih dan solihah, seperti itu Pak. Kemudian seperti apa teknologikal, pedagogikalnya atau disingkat dengan TPACK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Knowledge-nya gimana? Kalau terkait dengan PBL-nya, Setelah observasi, kemudian mereka diskusikan, kemudian mereka presentasikan dan demonstrasikan. Observasi tentang bagaimana cara mereka melaksanakan sholat pada waktu sakit. Kemudian didiskusikan caranya dengan teman-temannya. Setelah itu mereka presentasi ke depan, ada yang mempresentasikan tata caranya, teman yang lainnya mempraktekkan cara sholatnya gitu Pak. kalau terkait dengan PJBL-nya, Bu, Anak bisa mempraktekannya sehari-hari Pak dalam
anak bisa mempraktekkan apabila dia sedang sakit, dia tidak meninggalkan sholat, tapi dia melaksanakan sholat sesuai kemampuannya. Apabila tidak bisa berdiri, dia dengan cara duduk. Kalau duduk tidak bisa dengan cara berbaring atau tidur telentang, seperti itu. Oke, terkait dengan komponen perangkat pembelajaran, itu ada tujuan, ada materi ajar, ada metode, ada media dan LKPD, Ya, Pak. ada instrumen assessment yang dapat mengembangkan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, hingga decision making. Nah, seperti apa dalam hal yang dilakukan? Pertama, saya memperlihatkan gambar di proyektor, Pak. Kemudian anak-anak saya suruh mengamati gambar tentang tata cara sholat bagi orang yang sakit. Kemudian mereka mengamati dan mencari informasi baik di buku paket siswa tersebut. Kemudian mereka menulisnya di lembar kerja kelompok. Setelah lembar kerja kelompok itu selesai dikerjakan, mereka mempresentasikan diskusinya ke depan dan teman yang lainnya mempraktekannya, seperti itu, Pak. Terus penilaiannya nanti bagaimana dia menyampaikan diskusi tersebut, apakah dia sesuai dengan bahasanya, itu nanti mendapat nilai yang tinggi. Terus apabila dia seperti yang ada di buku itu, ya semakin berkurang sedikit-sedikit, Pak. Bu Nurul, saya lanjutkan pertanyaan Ya, Bu. dari Pak Reza. Terkait dengan modul ajar yang sudah dibuat, Ya, Bu. itu ada kegiatan pendahuluan ya? Ya, Bu. Kegiatan pendahuluan di mana memang menyiapkan siswa untuk siap untuk belajar, tertarik untuk belajar. Ya, Bu. Bukan hanya siap duduk manis, bukan hanya seperti itu, tetapi dia memiliki rasa ingin tahu yang besar terkait materi yang akan ibu ajarkan. Seperti apa kreativitas ibu dalam kegiatan pendahuluan itu, Mbak? Ya, Bu, mengajak anak-anak untuk tepuk sholat seperti ini, Bu. Tepuk sholat 5 waktu, ku kerjakan, hati riang, jiwa lapang, Baik. subuh dan sebagainya. Ada pertanyaan pematik yang ibu lakukan? Ya, anak-anak coba perhatikan Bu Guru, apakah yang dimaksud dengan rukhsah? Seperti itu, Bu. Terus yang kedua, apakah kalian tetap melaksanakan sholat fardu meskipun kalian sedang sakit? Yang ketiga, bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan sholat? Itu pertanyaan pemantiknya. Ya. Selanjutnya terkait inovasi dalam pembelajaran yang dikaitkan dengan penggunaan model pembelajaran, apa model pembelajaran yang digunakan? Model pembelajarannya menggunakan PBL, Bu, problem based learning. Ya. Baik, problem based learning. Tentu ibu sudah tahu tiap langkah dari PBL. Langkah pertama apa yang dilakukan dalam PBL? Orientasi masalah siswa pada masalah. Yang dilakukan apa pada tahap 1 itu? Ya, itu biasanya kan anak-anak ketika sakit itu nanti jarang melaksanakan sholat, Bu, seperti itu. Nah, apakah soal yang ibu buat itu sudah dapat menilai kemampuan berpikir tingkat tingginya? Sudah, Bu. Selanjutnya materinya apakah dikaitkan dengan kehidupan nyata? Seperti apa untuk pengaitannya? Ya, Bu, materinya kan sholat bagi orang yang sakit, dikaitkan dengan kehidupan itu. Setelah anak-anak mempelajari materi tersebut, anak-anak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak akan pernah meninggalkan sholat walaupun dalam keadaan apapun. Ya. Selanjutnya akan saya share untuk materi baca Qur'annya sebentar. Sudah tampak? Sudah, Bu, tapi
kurang besar ya, Iya. sebentar ini saya besarkan dulu. Ya, sudah kelihatan ya. Ya, yang At-Tahrim ya Bu. Ya, Oke, silakan dibaca yang bagian bawah saja, Ali Imran. ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya disiapkan untuk menulisnya. Ya, Bu. Nah, silakan dituliskan surat Al-Ikhlas ayat pertama dan kedua. Oke, cukup Bu Nurul Istiqomah. Ya, Pak. Ya, Bu. Sudah cukup. Ya. Oke, saya rasa itu ujian untuk Bu Nurul Istiqomah. Silakan memberikan closing statement-nya. Ya, Bu, kepada Bu Wulan Izzatul Himmah dan Bapak Riza Ahmadiansah, terima kasih atas segala bimbingannya dan motivasinya untuk saya, dan saya mohon maaf Bu, Pak. Terima kasih semuanya atas bimbingannya, Cukup? Pak. Ya, ya Bu. Oke, terima kasih Bu Nurul. Ya, Bisa Assalamualaikum. live. Ya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.